kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul I Like a Dragon. Film Jepang yang diproduksi tahun 2007 yang bergenre kriminal dan disutradarai oleh Takashi Miike. Sebuah film aksi adaptasi dari 2005 PlayStation 2 video game Yakuza yang dibintangi oleh Kazuki Kitamura, Goroki Shitani, Aikawa Yoshioshi, Arakawa, Kenichi Endo, dan Tomuro Taguchi. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang yang berlarian di tengah keramaian kota. Ia adalah Kazuma Kiryu, salah satu mantan geng Yakuza yang baru saja selesai menjalani hukuman penjara yang panjang dan kembali mengenal dunia luar di distrik Kabukicho, Tokyo. Scene berlanjut di mana ada sebuah perampokan bank oleh dua orang yang menyandra pegawai bank tersebut, dan tampak ada seseorang yang menghampiri sekumpulan polisi. Ia adalah Makoto Death. Makoto Death adalah ketua kepolisian yang ditugaskan untuk menyelidiki perampokan yang ada di bank tersebut. Makoto Death berkata kepada asistennya, "Siapa pelakunya?" Dan asisten pun menjawab, "Ada dua orang pelaku. Mereka menyebut Imanishi dan Nakanishi." Lalu Makoto Death bertanya lagi, "Berapa jumlah uang di bank itu?" Dan asisten pun menjawab. Lanjut. Ada seorang remaja yang hendak keluar dari toko. Karena barang yang ia beli tidak ada, ia memutuskan untuk pergi ke toko lain. Scene berganti di sebuah tempat bar di mana di situ terdapat 3 orang yang sedang membicarakan sesuatu. Ia adalah Kazuki dan teman satu gengnya, dan satu lagi Park. Di pertengahan film, kalian akan ditahu siapa ia yang sebenarnya. Lanjut. Telah terjadi pertarungan di sebuah toko. Ternyata Kazuma Kiryu telah bertarung dengan beberapa orang yang tidak tahu apa penyebabnya. Ia menyerang Kazuma Kiryu. Dan di situ ada 2 remaja tadi yang sempat saya ceritakan di awal film. Ia adalah Yui dan Satoru. Mereka berdua kagum melihat aksi bertarungnya Kazuma dengan beberapa orang tersebut. Setelah semua lawan dihabisi oleh Kazuma, Kazuma pun bergegas ke pemilik toko untuk membeli sebuah makanan untuk anjing. Dan diperlihatkan seorang yang menyemprotkan air ke sebuah ruangan terbuka. Karena pada saat itu terjadi musim panas dan ada sekumpulan gangster yang dipimpin oleh Goro Majima. Tak lama itu, datang anak buah Goro Majima. Ia berkata bahwa Kazuma Kiryu telah bebas dari penjara, dan Goro pun bergegas pergi untuk mencari Kazuma. Scene berganti pada seorang anak kecil yang bernama Haruka. Ia sedang mengasih makan seekor anjing yang tadinya makanan itu dibelikan Kazuma dari supermarket. Gadis kecil itu mencari ibunya yang merupakan kekasih Kazuma di masa kecilnya. Dan kita diperlihatkan Satoru dan Yui telah merampok toko kecil dengan penampilan konyol mereka. Karena kebutuhan ekonomi mereka, terpaksa mereka melakukan itu. Di sisi lain, Kazuma dan Haruka sampai di tempat bar yang terdapat Kazuki dan temannya dan juga Park. Kazuki menjelaskan mengenai pimpinan geng Yakuza sekarang yang menghilang, dan Kazuki tidak tahu di mana dia berada. Lalu, Kazuma pun bertanya kepada Kazuki, "Apakah ada perempuan yang bernama Mizuki sering datang ke sini?" Kazuki dan temannya pun menjawab bahwa sebulan yang lalu perempuan itu berada di bar ini.
Kazuma pun menjelaskan bahwa Mizuki adalah ibu dari gadis ini yang bernama Haruka. Tak cukup lama berbincang, Kazuma dan Haruka pun melanjutkan untuk mencari ibunya. Scene berganti, ada seorang pemilik toko yang sedang membuang sampah dan ia disambut oleh kedatangan Park dan ia berbincang dengan Park dan ternyata Park adalah orang yang juga mencari ketua geng Zakuza saat ini dan ia dikirim untuk membunuh Kyohei Jingo, orang yang telah mengambil uang 10 miliar dan mengumpulkan untuk klan 7. Scene berganti. Pencarian ibu dari Haruka terhalang oleh Goro yang mengetahui Kazuma dan Haruka sedang berjalan. Hal itu menyebabkan pertarungan antara Kazuma dan anggota geng dari Goro. Semua anggota Goro dihabisi sendiri oleh Kazuma. Lalu Kazuma dan Haruka bergegas pergi untuk melanjutkan pencarian ibunya. Kita diperlihatkan di mana Yui dan Satoru ke toko senjata yang bernama Gun Seller. Yui dan Satoru ingin membeli senjata dengan hasil uang merampoknya tadi, dengan tujuan agar ia merampok dengan menggunakan senjata agar lebih aman. Namun, mereka sama sekali tidak ada yang tahu cara menggunakannya. Dan tibalah Park yang juga mau membeli senjata untuk sesuatu. Park menjelaskan sedikit cara menggunakan dan ia menyarankan untuk membeli senjata yang Park beri kepada Satoru. Pada saat Satoru dan Yui yang lagi duduk, tiba-tiba segerombolan gangster menghampirinya lalu menyerang mereka berdua. Spontan mereka berlari dan terlihat Park yang mengetahui mereka dalam bahaya. Ia membidik salah satu gangster tersebut dari ke atas gedung dan ia berhasil menembaknya sampai tewas. Dan Satoru dan Yui pun berlari sampailah mereka di suatu tempat yang sekiranya mereka sudah aman. Akan tetapi muncul satu orang yang sudah membawa senjata dan mengarahkan ke mereka. Dengan spontan Yui menembak orang itu dan sayangnya Yui juga tertembak di bagian perutnya. Segeralah Satoru membawa Yui ke rumah sakit. Berpindah ke Kazuma dan Haruka dan Kazuki yang telah sampai di toko senjata yang tadinya ada Yui dan Satoru dan Park berada di situ. Kazuma pun bertanya kepada pemilik toko tersebut. Kami mencari dua orang wanita, Mizukin dan Yumi. Lalu kata pemilik toko tersebut menjawab, mereka segera pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Kazuma dikagetkan dengan dibukakan tirai dan di balik tirai itu ternyata ada Goro dan anggota gengnya yang menembakinya. Tak lama kemudian, Haruka disuruh Kazuma untuk pergi ke lantai 2. Ketika ia mencoba pergi, Goro menanyakan sesuatu kepada Haruka. Ia lalu membiarkan Haruka pergi. Tak berlama-lama, Kazuma pun memperlihatkan skill bertarungnya, walaupun lawan dia menembakinya. Setelah anggota Goro sudah tewas, dan tinggal Kazuma dan Goro, ia berduel sampai Kazuma sudah tidak berdaya dan muncullah seseorang yang menembak Goro dari belakang. Ia adalah Tuan Kazama. Kazuma pun bertanya, kemana selama ini Tuan Kazama menghilang? Dan datanglah Pak Ketua Polisi tadi yang bernama Makoto dengan berkata, lalu Tuan Kazama pun memberitahu keberadaan Ibu Haruka yang sekarang ada di mana. Lalu ia pergi dengan Haruka. Tiba-tiba ketika sudah keluar dari tempat itu, Kazuma dan Haruka dikagetkan dengan sekelompok yang menyerang mereka, dan Kazuma pun tertembak di bagian perut, dan Haruka pun diculik oleh kelompok gangster itu. Kazuma pun tak sadarkan diri. Tiba-tiba ketika ia sudah bangun,
Ia berada di tempat seseorang dan luka tembaknya sudah diobati oleh orang tersebut. Dan Kazuma pun melihat minuman yang berenergi yang ada di sebuah kulkas minuman. Minuman itu memberi tenaga lebih kuat daripada sebelumnya. Kazuma pun mengambil dan ia segera pergi untuk menolong Haruka yang diculik. Setibanya di tempat di mana Haruka diculik, ia disambut oleh orang. Orang tersebut adalah kawan lama Kazuma pada saat kecil. Dan sekarang, ia mau tidak mau harus melawan supaya bisa menyelamatkan Haruka. Pertarungan pun dilakukan. Tampak Kazuma yang masih mengalami luka tidak bisa melawan orang itu. Seketika itu Kazuma telah tersungkur, lalu ia meminum minuman tadi yang diambil di toko. Dan tiba-tiba Kazuma pun langsung terlihat kuat dan tenaganya kembali normal. Dan akhirnya Kazuma pun memenangkan pertarungan tersebut. Dan muncullah seorang wanita dan ia adalah Yumi. Dan Yumi berkata, "Tujuanku ingin membunuh Yumi dan cepat pergilah." Di saat itu, ruangan tersebut sudah dipasang bom dan ada uang 10 miliar di dalam ruangan tersebut. Dan ternyata Zumi adalah ibu dari Haruka yang tidak lain juga Mizuki. Scene berganti dengan suasana kota yang ramai karena ada helikopter yang begitu dekat. Jaraknya membuat area helikopter itu mengalami getaran dan Park pun membidik helikopter itu. Dan ternyata di dalam helikopter itu terdapat seseorang. Ia adalah Kyohei Jingu. Dengan cepat, Park menembak Kyohei Jingu dan waktu bersamaan, ruangan yang ada di Yumi pun juga meledak dan uang pun bertabaran di kota. Dan di sisi lain, ternyata Satoru yang membawa Yui ke rumah sakit tidak sempat karena di tengah perjalanan Yui sudah tidak kuat dan ia tewas. Kazuma dan Haruka selamat. Kazuma pun menghampiri Haruka dan menyuruh dia berdiri, dan Haruka pun berkata kepada Kazuma. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, like jika kalian suka video ini, dislike aja jika kalian gak suka, gak apa-apa. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.